tidak sendirian, ada teman saya. Halo, saya Ovi Anindya. Dan perkenalkan, nama saya Farah Akbar. Saya Radia Enisa Fadila. Saya Triwahyuni. Dan saya Rani Dia Dinata. Ikuti kegiatan kami hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di SMA Negeri 2 Palembang. Dan sekarang saya sudah bersama Ibu Zerda sebagai wali kelas berapa nih? Kelas 19. Jadi di sini Ibu ya mau wawancara Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal saya ajuin ke Ibu. Yang pertama Ibu tadi kan kami udah tahu nih Bang Ibunya itu wali kelas 10-9 tadi ya. Nah, boleh nggak Ibu ceritain peran apa sih Bu yang Ibu jalani sebagai wali kelas 10-9 dalam menangani usaha Ibu itu? Kalau ditanya peran, saya kan kelas 10 ya, kan terasa dari itu belajar cuma fokuskan kalau sebagai seorang ibu orang tua. Karena di sini sifat kekanakan Allah kan masih sebagai manusia. Sedangkan SMA itu kan sudah mulai ibu memposisikan diri sebagai seorang ibu orang tua. Di balik peran Ibu sebagai ibu dari siswa-siswa yang beranjak dari fase SMP ke SMA tadi, pasti ada permasalahan Ibu yang dihadapi siswa-siswa ini, karena di usia mereka yang segitu pasti masih tinggi dengan ego mereka masing-masing Bu ya. Menurut Ibu, masalah apa sih Bu yang paling sering muncul di lingkungan siswa-siswa ini yang baru menginjak ke dunia SMA ini? Pasti itu kalau SMP kan apa yang kamu yang mereka masih teman-teman. Nah di sini bagaimana kita mengajarkan mereka konsentrasi dan karena kita apa namanya Tadi tubuh negara ada juga ini jadi tapi di selama Ibu menjadi wali murid wali kelas dari kelas 10 ini, yang paling berkesan itu yang sekarang ya, karena ada satu siswa dari prinsipnya tidak sama seperti yang normal. Jadi kita lihat bagaimana caranya anak diterima sama teman-teman. Jadi kita harus mengingatkan teman-teman ini nggak ada sama kayak kamu dalam hal jadi harus bisa merangkul teman-teman dan tentukan dia nggak mau seperti itu, kamu harus itu kuat kalian teman-temannya bagaimana kalian temannya pulang. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah dengar sendiri dari ini Ibu Zerda sebagai narasumber kita. Jadi di sini Ibu Zerda ini memerankan dirinya sebagai seorang ibu karena memang betul wali kelas itu adalah ibu kedua kita di sekolah. Jadi buat adik-adik yang masih beranjak dari fase SMP SMA harus bisa membuang egonya Bu ya buat belajar dan menghadapi fase perkembangan. Mungkin segitu aja sih Bu. Terima kasih banyak buat waktunya Bu ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Ibu Jayanti ya Bu, selaku guru BK di sekolah SMA Negeri 2 Palembang. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini Suci akan mewawancarai Ibu mengenai pendidikan konseling. Nah, pertanyaan yang pertama bisa saya wawancarai. Yang pertama, bisa Ibu ceritakan apa peran Ibu di SMA Negeri 2 Palembang ini? Itu ya bapak dulu masih siswa apa yang harus dilakukan siswa melakukan konseling. Kedua kita mengelola konseling itu kemudian kita memberikan layanan konseling ada individu, konseling kelompok, konsultasi ada juga mediasi.
Apakah selain bantuan itu biasanya ibu berikan ketika dia ada kehidupan masalah sosial, dia tadi suami di kelas, tadi musuh di kelas, tulis, sampai dia kita boleh kasih konsen ibu jadi mau melalui munculkan pendapat teman-teman katanya konsumen ini terdiri dari beberapa anggota. Beberapa anggota itu kita berdiskusi mengatakan satu masalah. Kalau ada kasus itu kita kalau kita tidak pribadi itu tidak sudah bersama lama. Ini seperti kepolisian, psikolog, atau media itu akan juga kalau kita memiliki masalah yang sama kami yang tidak benar kami bisa konsultasi melalui itu biasanya ibu berikan pada kedua yang ingin tak dapatnya tahu dapatnya jurusan yang dapat dia kita dia ini kalau masa itu biasanya konsultasi masa pelajaran yang cocok dengan dia sesuai dengan terus kita biasanya lalu kalau kita bahas mulai lagi kita angkat dari masalah kita itu konsultasi siswa pendidikan boleh kita yang bermasalah mahasiswa ya terbatas juga dengan kita terapkan. Ya, mungkin pertanyaan ini ada nggak kayak masalah atau tantangan yang paling sering muncul di SMA negeri 5 ini kalau menurut kamu itu sebagai guru Misalnya yang paling banyak ya, paling banyak di SMA ini tentunya kehadiran absen, itu yang paling banyak masalah yang tidak seperti ini deklarasi tidak ada yang masalah ini. Ada yang paling penting diri verbal biasanya sama diri cyber WA medsos sering apa penyebab kok bisa muncul masalah-masalah itu? karena tadi kalau kehadiran ini tidak bisa dilatih misalnya satu ada yang menjadi kawan sosialnya kedua dia stres belajar pelajaran yang ketiga ada juga yang rata-rata ini berkumpul bisa jadi dia kehilangan motivasi kalau pribadi masyarakat kalau dia berkaitan tadi dan masalah yang lain dia jadi sendiri juga jadi tempat komisi orang ini sehingga anak-anak jadi dengan kalangan berlapangan dengan teman-teman sering dia lihat sendiri. Sebenarnya solusi apa sih yang menurut ibu kita efektif untuk mengatasi masalah yang sering muncul itu? Pertama kita kolaborasi dulu, kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan teman-teman, kolaborasi dengan orang tua dan pasti dulu baru kita terakhir kita kan dilihat akan dulu bagaimana kata-kata itu katakan kemudian kita kolaborasi lagi selesaikan masalah. Yang terakhir ini bisa menjelaskan apa ceritakan satu pengalaman hidup sebagai guru BK itu yang paling berkesan dalam hidup ibu. Jadi yang paling berkesan itu tentang pemilihan jurusan masalah karena anak-anak ini masalahnya di pemilihan jurusan ini orang tua karena dia pilih jurusan ini orang tua itu pilih jurusan yang lain itu tantangannya bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua itu percaya terhadap pilihan anaknya dengan cara memberikan data-data yang tahu ya tapi data itu dia bapak ini ada ibu ini misalnya ibu ini berbakat di dunia medis dia ini bapak ini pelajaran yang kita bisa belajar dunia biologi Mungkin cukup itu saja dan jangan dari kami. Terima kasih atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Akbar. Di sini saya ini sudah siap untuk mewawancarai dengan Bu Tina sebagai selaku guru PAI. Tina sudah siap. Pertanyaan pertama, bisa diceritakan apa saja peran atau tugas utama ibu di sekolah ini? Kalau sekarang peranan ibu bukan hanya seorang guru PAI saja, akan tetapi juga guru kepala perpustakaan. Jadi dua peranan itu dikerjakan dalam satu hari kan. Seandainya ibu ada di jam kerja yang 3-4, akhirnya ibu ada di perpustakaan. Jadi peranannya menjadi dua, guru sama kepala perpustakaan. Ini pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan adalah masalah atau tantangan apa yang paling sering muncul di lingkungan sekolah dari sudut pandang ibu? Pertama dari segi untuk mengajar, tantangan yang paling kita sulit dalam pelajaran PAI ini mengenai dia membaca Al-Quran atau membaca surat. Dalam pelajaran kita adalah surat pendek, ada kendalanya siswa itu kesulitan karena faktor tidak bisa membaca Al-Quran seperti masih ikro, ya kan? Nah, terus menarik lagi kalau pas hafalan itu kan faktor salah satunya hafalan itu harus bisa bahasa Arab, ya kan? Jadi jangan memberi dia solusinya supaya dia tidak merasa sulit, terpaksa dia buat tulisan lagi, jadi bisa dia menghafal. Selanjutnya, bisakah ibu menceritakan satu pengalaman yang menurut ibu paling berkesan terkait peran ibu di sekolah? Peranan saya yang sangat berkesan itu pada saat seorang guru gitu ya. Pada seorang guru itu pada saat siswa itu nakal, ya kan? Banyak kendala juga banyak maka apalagi di saat yang kita suruh hafalan itu belum kamu gitu kan? Nah, terus kenapa kita belum hafal? Alasan banyak lah, inilah itulah, karena apa? Karena dia tidak bisa membaca Al-Quran tadi. Jadi kendalanya dia mempunyai alasan bahwasanya nanti bu sebentar lagi, sedikit lagi. Nah, sehingga waktu kita kita suruh kembali, akhirnya waktunya habis. Ya, salam. Mungkin sekian dari saya untuk bertanya tentang sekolah ini tadi kepada Bu Ina. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Gazi, salah satu siswa yang ada di SMA Negeri 2 Palembang. Baik, sebelumnya kepada Gazi, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama Gazi Rahman Prianto. Gazi yakni masih kelas 10 dan bersekolah di SMA Negeri 2 Palembang. Dan hari ini Gazi akan menjadi narasumber dari SMA. Baik, langsung saja pertanyaan pertama yang akan kita lanjutkan yaitu bisakah Gazi menceritakan peran ataupun tugas utama Gazi di sekolah tersebut? Pastinya untuk tugas utama atau peran Gazi di sini yakni sebagai murid, yang mana di sini Gazi pastinya itu belajar banyak hal lah, seperti belajar yang konvensional yang kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, dan juga belajar mengenai tata cara beretika seperti itu. Lanjut, pertanyaan yang kedua yaitu masalah apa atau tantangan apa yang pernah Gazi lihat ataupun sering muncul di lingkungan sekolah tersebut? Ya, pastinya untuk tantangan itu yang paling terasa bagi Gazi itu sendiri yakni adanya kurang beradaptasi Kak, karena memang Gazi ini yang baru Kak untuk siswa SMA Negeri 2 Palembang. Seharusnya juga Gazi lebih bisa membaur ataupun bergabung dengan orang-orang agar lebih bijak ya. Menurut Gazi, apa itu penyebab utama dari susah untuk berbaur kepada orang? Pastinya dalam beradaptasi itu pasti butuh waktu Kak, tapi ya balik lagi ke diri Gazi sendiri. Dari diri Gazinya itu sendiri itu memang ada jarang sih Kak dalam membaur gitu, karena memang pastinya masih menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu solusi yang bisa Gazi yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Gazi? Pastinya salah satu solusi yang bisa Gazi tahu dan Gazi laksanakan saat ini adalah banyaknya bergaul Kak, lebih intens lagi, yakni dengan cara ya Gazi masuk organisasi Kak, seperti OSIS atau eskul seperti itu. Jadi pastinya Gazi bakal ketemu dengan orang banyak gitu.
Kira-kira Gazi untuk organisasi apa? Untuk gaji itu sendiri masuk organisasi OSIS. Ya, yang selanjutnya itu pengalaman. Gazi coba ceritakan satu pengalaman yang menurut Gazi itu paling berkesan terkait peran yang ada di sana. Pastinya banyak juga hal-hal yang menurut gaji berkesan sebagai gaji sebagai siswa SMA Negeri 2 Palembang yang mana per gaji itu sebagai siswa gitu belajar kan, dan juga untuk belajar itu tuh pastinya nggak cuma di sekolah Kak. Pastinya ada yang di luar sekolah. Nah, salah satu pengalaman terbaik gaji yakni mengikuti dispeng Kak, disertasi di Hotel Sonadipa. Di situ gaji dapat banyak sekali pelajaran mengenai terorisme, radikalisme, dan beberapa relasi lagi dengan teman-teman baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sedang memasuki SMA Negeri 2 Palembang. Di sini saya akan mewawancarai boleh perkenalkan dengan siapa dan apa perannya di SMA Negeri 2 Saya sebagai siswi kelas 10, saya berasal dari kelas 21. Dan pada saat ini saya sedang menghadapi ujian. Kan di sini Arumi kan sudah dikurang ini. Di sini kakak mau bertanya, bisakah Arumi ceritakan atau Arumi jelaskan tentang permasalahan atau tantangan apa yang sering muncul di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Palembang? Jadi solusi seperti apa yang bisa Arumi berikan terkait permasalahan yang jadi kan Arumi kan sudah dikurang satu tahun nih di SMA Negeri 2 Palembang ini. Pengalaman apa yang paling berkesan menurut Arumi selama di SMA Negeri 2 Palembang? Kalau paling berkesan menurut Arumi itu sih mencalonkan diri jadi anggota OSIS. Alhamdulillah banget ya. Mungkin sekian ya. Terima kasih kepada Arumi karena telah memberikan waktunya sebagai berkata ini. Terima kasih ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.